Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zeki Adi Pratama dengan NIM 070 1523 040. Di sini saya akan menjelaskan KUHP pasal 1 sampai 49. Pasal 1, ketentuan umum. Pasal ini menjelaskan istilah-istilah penting yang digunakan dalam KUHP. Misalnya siapa itu penyidik, apa yang diperiksa dengan penyidikan, tersangka, penjahat, hingga apa itu pra-peradilan. Intinya pasal ini memberikan dasar pemahaman supaya kita tidak salah paham dengan istilah hukum acara pidana yang digunakan pada pasal-pasal berikutnya. Kemudian ada pasal 2. Nah, ruang lingkup berlakunya undang-undang. Pasal 2 ini menyatakan bahwa KUHP berlaku untuk seluruh proses peradilan di peradilan pidana di lingkungan peradilan umum. Jadi semua tahap mulai dari penyelidikan sampai ke keputusan harus mengikuti tata cara yang diatur di KUHP. Kemudian ada pasal 3, peradilan dasar. Nah, pasal 3 ini sederhana namun penting. Intinya semua proses pidana wajib dilakukan sesuai cara dan prosedur yang ditetapkan dalam KUHP. Artinya tidak boleh asal semua tindakan yang menegakkan hukum harus sesuai aturan. Nah, ada pasal 4, penyelidik. Nah, pasal 4 ini menjelaskan bahwa yang disebut penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Jadi petugas penyelidik ini adalah tahap awal paling untuk mencari tahu apakah suatu peristiwa bisa dianggap sebagai tindak pidana atau tidak. Nah, ada pasal 5. Pasal 5 ini dijelaskan apa saja wewenang penyelidik. Secara garis besar, penyelidik bisa menerima laporan, mencari keterangan dan barang yang bukti, menghentikan seseorang yang mencurigakan, dan berlaku tindakan lain yang bertanggung jawab. Tapi jika mau melakukan tindakan lebih lanjut seperti itu penangkapan atau penggeledahan, itu harus ada perintah penyidik. Pasal 6. Nah, pasal 6 ini menjelaskan saja yang bisa jadi penyidik. Ada 2 jenis, yaitu pejabat polisi dengan negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi izin khusus oleh undang-undang. Jadi tidak semua orang bisa jadi penyidik, harus sesuai dasar hukum dan resmi. Kemudian ada pasal 7. Pasal 7 ini menjelaskan apa saja yang boleh dilakukan oleh penyidik. Misalnya menerima laporan, melakukan penangkapan, terpencil, penggeledahan, penyitaan, sampai menghentikan penyidik itu. Tapi semua harus dilakukan dengan menghormati hukum dan hak asasi manusia, jadi tidak boleh sewenang-wenang. Kemudian ada pasal 8. Pasal 8 ini menjelaskan bahwa setiap tindakan penyidik harus dibuatkan berita acara dan hasil penyidik itu kemudian diserahkan ke dokumen umum dan dalam bentuk berkas perkara. Jadi inilah tahap transisi antara penyelidikan dan penyelidikan. Kemudian ada pasal 9. Pasal 9 ini menjelaskan bahwa penyelidik dan penyidik dapat bekerja di seluruh wilayah Indonesia, namun secara khusus mereka menjalankan tugas di daerah hukum tempat mereka diangkat. Jadi jika pada saat wilayah kerja biar tertib secara hukum. Nah, ada pasal 10. Pasal 10 ini menjelaskan tentang penyidik membantu. Jadi pembantunya adalah anggota kepolisian yang ditunjuk oleh Kapolri untuk membantu tugas penyidik. Mereka bisa melakukan hampir semua tugas penyidik, tapi untuk dihilangkan harus ada pejabat penyidik dari penyidik utama. Sekarang pasal 11. Pasal 11 ini menjelaskan bahwa penyidik membantu memiliki wewenang yang hampir sama dengan penyidik, tapi ada batasnya. Mereka nggak bisa langsung melakukan penahanan kecuali kalau dapat pelimpahan wewenang dari penyidik utama. Jadi posisi penyidik membantu itu seperti asisten dalam proses penyidikan. Kemudian ada pasal 12. Nah, pasal 12 ini menjelaskan bahwa penyidik membantu wajib membuat berita acara dan menyerahkan berkas hasil penyidikannya kepada penyidik. Tapi kalau perkara yang ringan dan bisa diperiksa secara singkat, boleh langsung diserahkan ke penuntut umum. Intinya pasal ini mengatur alur administrasi supaya penyidikan tetap tertib. Pasal 13. Nah, pasal 13 ini menjelaskan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan penetapan hakim. Artinya di sinilah peran kejaksaan mulai muncul setelah tahap penyidikan selesai. Nah, ada pasal 14. Nah, pasal 14 ini memuat banyak sekali tugas dan wewenang penuntut umum. Secara singkat, jaksa berwenang memeriksa berkas dari penyidik, memperbaiki kekurangan penyidikan, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan, menuntut umum di sidang, sampai melaksanakan putusan hakim. Jadi bisa dibilang pasal ini adalah jantung peran kejaksaan dalam proses pidana.
Kemudian ada pasal 15. Nah, pasal 15 ini menjelaskan bahwa jaksa penuntut perkara pidana yang terjadi di wilayah hukumnya, jadi setiap penuntut umum punya daerah tanggung jawab tertentu sesuai pembagian pengadilan negerinya masing-masing. Nah, kemudian ada pasal 16. Pasal 16 ini menjelaskan bahwa penangkapan bisa dilakukan oleh penyelidik atas perintah penyidik atau langsung oleh penyidik, dan penyidik membantu. Artinya semua tindakan penangkapan harus berdasarkan kewenangan resmi, nggak bisa sembarangan. Kemudian ada pasal 17. Nah, pasal 17 ini menegaskan bahwa penangkapan hanya boleh dilakukan jika ada dugaan keras seseorang melakukan tindak pidana dan didukung oleh bukti permulaan yang cukup. Jadi pasal ini menekankan prinsip due process of law, tidak boleh asal tangkap tanpa dasar. Kemudian ada pasal 18. Nah, pasal 18 ini menjelaskan tata cara penangkapan. Petugas wajib menunjukkan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada tersangka. Dalam kasus tertangkap keterangan boleh tanpa surat, tapi harus segera dilakukan ke penyidik. Surat penangkapan juga wajib ditembuskan ke keluarga tersangka. Jadi pasal ini menjamin tersangka tetap dilindungi. Kemudian ada pasal 19. Nah, pasal 19 ini mengatur bahwa penangkapan hanya bisa dilakukan paling lama 1 hari. Jadi kalau lebih dari 24 jam tanpa status hukum yang jelas, itu sudah melanggar hak seseorang. Untuk pelanggaran ringan, penangkapan bahkan nggak boleh dilakukan kecuali tersangka 2 kali dipanggil tapi tidak datang tanpa alasan yang sah. Nah, kemudian dari pasal 20. Pasal 20 ini pasal 20 ini mulai masuk ke topik penahanan. Di sini dijelaskan siapa saja yang berwenang menahan seseorang, penyidik untuk kepentingan penyidikan, penuntut umum untuk penuntutan, dan hakim untuk pemeriksaan di pengadilan. Artinya setiap proses pidana punya hak yang berwenang melakukan penahanan, tapi tetap harus dengan dasar dan alasan hukum yang jelas. Kemudian ada pasal 21. Nah, pasal 21 ini menjelaskan kapan seseorang boleh ditahan. Penahanan hanya bisa dilakukan kalau ada bukti dan kuat dan ada kekhawatiran tersangka bakal melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Jadi pasal ini melindungi hak seseorang agar tidak ditahan sembarangan tanpa alasan yang jelas. Kemudian ada pasal 22. Nah, pasal 22 ini menyebut ada 3 jenis penahanan, yaitu penahanan di rumah tahanan negara, penahanan rumah, dan penahanan kota. Nah, masing-masing punya tingkat pembatasan yang berbeda. Misalnya, penahanan rumah berarti tersangka tetap di rumah tapi diawasi. Sementara penahanan kota mewajibkan tersangka tetap berada di kota tempat tinggalnya dan harus melapor secara rutin. Kemudian ada pasal 23. Nah, pasal 23 ini memberi kewenangan kepada penyidik, jaksa, atau hakim untuk mengubah jenis penahanan. Misalnya, dari tahanan rutan jadi tahanan kota, tapi pengalihan itu harus dibuat secara resmi dalam bentuk surat perintah dan diberitahukan kepada keluarga tersangka. Nah, kemudian ada pasal 24. Nah, pasal 24 ini menjelaskan batas waktu penahanan di tahap penyidikan. Nah, penahanan awal maksimal 20 hari dan bisa diperpanjang oleh penuntut umum hingga 40 hari. Jadi totalnya maksimal 60 hari. Kalau lewat waktu itu, tersangka harus dilepaskan demi hukum. Kemudian ada pasal 25. Nah, pasal 25 ini perkara sudah masuk ke tahap penuntutan. Penahanan bisa dilakukan oleh jaksa maksimal 20 hari dan bisa diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri selama 30 hari. Jadi totalnya maksimal 50 hari. Setelah itu kalau belum selesai, tersangka wajib dikeluarkan dari tahanan. Kemudian ada pasal 26. Nah, pasal 26 ini pada tahap persidangan di pengadilan negeri, hakim boleh menahan terdakwa paling lama 30 hari dan bisa diperpanjang hingga 60 hari lagi oleh ketua pengadilan. Jadi total maksimal 90 hari. Kalau lewat dari itu dan perkara belum diputuskan, terdakwa harus dibebaskan demi hukum. Kemudian ada pasal 27. Nah, pasal 27 ini kalau terdakwa mengajukan banding, hakim di pengadilan tinggi bisa menahan maksimal 30 hari dan bisa diperpanjang lagi 60 hari oleh ketua pengadilan tinggi. Jadi totalnya 90 hari. Intinya durasi sama seperti di pengadilan negeri, hanya berbeda lembaga. Nah, kemudian ada pasal 28. Pasal 28 ini menjelaskan untuk perkara kasasi di Mahkamah Agung, masa penahanan bisa 50 hari dan dapat diperpanjang 60 hari oleh ketua Mahkamah Agung. Jadi totalnya maksimal 110 hari. Tapi kalau lewat waktu itu,
terdakwa wajib dibebaskan demi hukum walaupun perkaranya belum selesai. Nah, kemudian ada pasal 29. Nah, pasal 29 ini menjelaskan bahwa penahanan bisa diperpanjang lebih dari batas normal kalau ada alasan yang sangat mendesak, misalnya tersangka sakit parah atau perkara yang ancamannya hukumannya 9 tahun atau lebih. Nah, tapi perpanjangan ini tetap dibatasi maksimal 60 hari dan harus ada izin pejabat pengadilan yang berwenang. Nah, pasal 30. Nah, pasal ini menjelaskan pentingnya ganti rugi jika penahanan tidak sah. Nah, pasal ini karena melindungi hak orang yang ditahan tidak sah. Kalau masa penahanan atau masa perpanjangannya penahanan ternyata melanggar hukum, tersangka atau terdakwa bisa menuntut ganti kerugian sesuai pasal 95 dan pasal 96 KUHP. Jadi negara wajib tanggung jawab kalau terjadi kesalahan dalam penahanan. Nah, kemudian ada pasal 31. Nah, pasal ini menjelaskan bahwa penahanan bisa ditangguhkan atas permintaan tersangka atau terdakwa dengan jaminan uang atau orang. Artinya, kalau seseorang mau ditahan tapi memenuhi syarat tertentu, penahanannya bisa ditunda. Tapi kalau pelanggar syarat itu, penangguhan bisa dicabut kapan saja. Intinya, pasal ini memberikan kesempatan agar seseorang tidak selalu harus ditahan asalkan bisa dipercaya dan tidak akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya. Pasal 32. Pasal ini jadi pintu masuk bagi bagian penggeledahan. Di sini dijelaskan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik boleh melakukan penggeledahan rumah, badan, atau pakaian. Tentunya harus sesuai tata cara yang diatur oleh undang-undang. Jadi penggeledahan itu sah kalau dilakukan sesuai prosedur hukum, bukan asal-asalan. Kemudian ada pasal 33. Nah, pasal ini menekankan bahwa penggeledahan rumah harus ada surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Tapi dalam keadaan tertentu, penyidik bisa masuk dengan surat perintah. Penggeledahan juga harus disaksikan oleh kepala desa atau 2 orang saksi agar transparan. Setelahnya dibuat berita acara dan diserahkan ke pemilik rumah dengan tujuan biar tindakan penggeledahan tetap sah dan tidak melanggar privasi. Kemudian ada pasal 34. Nah, pasal 34 ini menjelaskan pengecualian dari pasal sebelumnya. Kalau keadaan sangat mendesak dan waktu nggak memungkinkan buat minta izin pengadilan, penyidik boleh langsung melakukan penggeledahan. Tapi setelah itu tetap harus dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri untuk dimintai persetujuan. Jadi pasal ini memberi ruang gerak cepat bagi penyidik tanpa mengabaikan kontrol hukum. Kemudian ada pasal 35. Pasal ini melarang penyidik melakukan penggeledahan di tempat-tempat tertentu, seperti saat sidang DPR atau MPR sedang berlangsung, di tempat ibadah atau di ruang sidang pengadilan. Nah, alasannya jelas, menghormati lembaga negara dan tempat suci agar tidak ada pelanggaran etika atau hak asasi manusia. Pasal 36. Nah, pasal ini menjelaskan kalau penyidik mau menggeledah di luar daerah hukumnya, ia harus izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan didampingi oleh penyidik dari daerah itu. Ini penting untuk menjaga batas kewenangan agar penyidik tidak bertindak di luar wilayah tanpa izin. Kemudian ada pasal 37. Pasal ini membahas penggeledahan badan tersangka saat seseorang ditangkap penyelidik atau penyidik boleh memeriksa pakaian dan barang yang dibawanya untuk mencari benda yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Tapi harus ada alasan yang kuat dan dilakukan secara profesional tanpa melanggar martabat tersangka. Kemudian ada pasal 38. Nah, pasal 38 ini menjelaskan bahwa penyitaan hanya boleh dilakukan dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Tapi kalau situasinya mendesak dan tidak sempat minta izin penyidik, boleh melakukan penyitaan dulu, asalkan segera melapor ke pengadilan. Jadi tetap ada pengawasan dari lembaga pengadilan agar tidak disalahgunakan. Kemudian ada pasal 39. Nah, pasal ini mengatur benda-benda apa saja yang disita. Misalnya benda hasil kejahatan, alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan, benda yang menghalangi penyidikan, atau benda yang berkaitan dengan tindak pidana. Bahkan benda dengan perkara perdata bisa disita juga kalau relevan dengan perkara pidana. Jadi tujuannya untuk mengamankan barang bukti agar proses hukum berjalan adil. Kemudian ada pasal 40. Pasal ini menjelaskan bahwa dalam kasus tertangkap tangan, penyidik bisa langsung menyita benda atau alat yang digunakan dalam tindak pidana tanpa perlu izin pengadilan. Tapi tetap penyitaan itu harus didokumentasikan dengan berita acara agar bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan nanti. Pasal 41. Pasal ini menjelaskan bahwa dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik berhak menyita surat atau paket atau benda yang dikirim lewat pos atau jasa pengiriman kalau diduga berkaitan dengan tindak pidana. Tapi penyitaan itu harus disertai
tanda terima untuk tersangka atau pihak kantor pos. Kemudian ada pasal 42. Pasal ini menyebutkan bahwa orang yang menguasai benda yang bisa disita wajib menyerahkan benda itu kepada penyidik atau kalau diminta. Setelah diserahkan, penyidik harus memberikan tanda penerimaan resmi untuk surat atau dokumen hanya yang berhubungan langsung dengan perkara atau milik tersangka yang telah diminta. Kemudian ada pasal 43. Pasal ini melindungi rahasia tertentu. Penyitaan surat dari orang yang wajib merahasiakan seperti advokat atau dokter hanya boleh dilakukan dengan izin mereka atau izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri. Nah, kemudian ada pasal 44. Pasal ini menjelaskan bahwa barang sitaan harus disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara, Rukbazan, dan dilarang digunakan oleh siapapun. Tanggung jawab penyimpanan ada di pejabat yang berwenang sesuai tahap pemeriksaan. Kemudian ada pasal 45. Pasal ini menjelaskan kalau benda yang disita mudah rusak atau berbahaya bisa dijual, lelang, atau diamankan asalkan disetujui tersangka atau dengan izin hakim. Hasil lelangnya dijadikan barang bukti berupa uang. Kemudian ada pasal 46. Nah, pasal ini menjelaskan barang yang disita harus dikembalikan kalau pertama tidak dibutuhkan lagi untuk penyelidikan, kedua perkaranya tidak jadi dituntut, ketiga kalau ditutup demi hukum. Nah, kalau sudah ada putusan pengadilan, barang dikembalikan kepada yang berhak kecuali kalau diputusan dirampas atau dimusnahkan. Kemudian ada pasal 47. Nah, pasal 47 ini menjelaskan bahwa penyidik boleh membuka atau memeriksa surat yang dikirim lewat pos atau jasa pengiriman kalau ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri dan ada alasan kuat surat itu terkait tindak pidana. Kemudian ada pasal 48. Pasal 48 ini menjelaskan kalau surat yang dibuka memang ada kaitannya dengan perkara, maka disertakan dalam berkas perkara. Tapi kalau ternyata nggak ada hubungannya, surat harus dikembalikan ke kantor pos dan diberi cap telah dibuka oleh penyidik. Nah, yang terakhir ada pasal 49. Pasal ini menegaskan bahwa setiap tindakan membuka, memeriksa, atau menyita surat wajib dibuatkan berita secara resmi atau berita acara secara resmi. Turunannya dikirim kepada kantor pos atau pihak jasa pengiriman terkait. Mungkin segitu saja penjelasan saya dari pasal 1 sampai pasal 49 KUHP. Jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.